Muncul. Oke. Oke, teman-teman, di sini aku mau jelasin dulu sedikit tentang finding hikmah ya. Jadi, karena temanya hari ini adalah apa itu hikmah, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar ya, kalau lagi capek pasti, ya udahlah ambil hikmahnya aja gitu. Atau misalnya lagi kerja, terus banyak masalah di tempat kerjaan, tapi kita tuh udah kayak berusaha banget, tapi ujung-ujungnya ya udahlah ambil hikmahnya aja. Tapi kita itu kayaknya harus mulai mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan hikmah yang sering kita sebut-sebut itu. Oke, selanjutnya untuk eh, kita yang sering ditanyakan tuh kayak hidup itu, apalagi kalian udah mulai kerja semua ya, pasti yang dulunya mungkin dramanya cuma tugas kuliah, sekarang udah ganti lagi dramanya jadi kerjaan atau relasi sama temen, atau misalnya mulai ngerasa bahwa semakin kesini tuh teman-teman tuh semakin sedikit gitu. Atau mungkin kalau lagi ngeluh tuh ya cuma bisa menghela nafas terus merasa bahwa wah ini hidup udah kayak drama gitu. Tapi kayaknya kalau drama itu pasti ada solusinya. Tapi kok tiap abis ada masalah tuh masalah yang lain tuh muncul lagi. Jadi kadang kita itu ada momen dimana kita tuh bahagia banget, terus tiba-tiba kita juga tiba-tiba sedih gitu, atau misalnya ketemu sama momen dimana kita itu pengennya bisa nggak ini kehidupan di pause dulu, nanti aku mau lanjutin lagi besok, aku pengen istirahat dulu sebentar gitu. Pasti ada momennya kayak gitu, apalagi aku juga sama ya, seumuran ya, atau mungkin agak lebih tua dikit dibanding sama teman-teman semua. Oke, terus orang kalau misalnya dicurhatin, ya udah ambil hikmahnya aja lah. Kamu di sini punya masalah, siapa tahu nanti ke depannya. Nah, itu kan ada kata-kata seperti itu yang sering kita dengar. Ya udahlah, ambil hikmahnya aja. Tapi sebenarnya hikmah itu apa? Yang misalnya sering kita sebut, apakah hikmah itu tandanya bahwa eh, kita itu disuruh untuk tenang aja, atau misalnya sebenarnya kita itu disuruh untuk mengambil makna yang lebih dalam daripada cuma kayak oke tenang nanti juga nggak apa-apa. Jadi ketika kita gagal itu mungkin kita itu merasa bahwa ya kenapa ya, kok aku nggak kayak orang lain yang seperti ini, kok aku berdoa nggak dikabul terus, atau misalnya ketika ada masalah apapun, kita itu selalu disuruh untuk sabar dan ambil hikmahnya. Tapi jujur aja pasti kita semua itu ngerasa bahwa ngambil hikmahnya itu tidak semudah itu, karena masalah yang begitu beberapa kali bermunculan itu pasti apa ya, pasti nggak gampang untuk tiba-tiba merasa tenang karena cuma dibilang ah ya udah ambil hikmahnya aja. Tapi hikmah itu ternyata sulit banget untuk didapatkan. Jadi, eh, apa cara kita selama ini tuh untuk menemukan hikmah di balik segala hal yang udah terjadi, entah itu hal yang baik atau misalnya hal yang bikin kita merasa tidak nyaman, itu sudah betul, apakah kita tuh sudah betul cara mencari hikmahnya, ataukah selama ini yang membuat kita merasa berada dalam lubang yang sama terus-menerus adalah karena cara kita itu yang kurang tepat untuk menemukan hikmah itu. Jadi, sebetulnya hikmah itu punya makna lebih dalam dibandingkan dengan mencari ketenangan dari masalah yang ada, atau misalnya nyari pesan dan kesannya dari masalah yang kita hadapi. Makanya kita sekarang bahas tentang makna hikmah. Dimulai dari kata hikmah terlebih dahulu. Jadi
Yang namanya hikmah itu kalau dalam Al-Qur'an itu ada 210 kali disebutkan dalam 57 surat yang berbeda dan dalam 205 ayat yang berbeda. Arti dari hikmah itu sendiri sebetulnya kalau teman-teman taunya hikmah itu apa selama ini? Makna, makna. Makna, oke. Ambil maknanya gitu, ambil pesannya gitu. Jadi kalau hikmah mungkin kita di Indonesia tuh udah dipadankan katanya dengan kata hukum ya. Kalau misalnya hukum itu mungkin lebih ke aturan ya, hukum, aturan, atau misalnya sesuatu yang adil ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu sebetulnya kata hikmah tersendiri itu punya makna yang banyak. Kalau secara bahasa itu bisa diartikan sebagai memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan kembali dalam ketika terjadi suatu perkara. Lalu kalau secara eh, kosakata dalam kamus bahasa asing atau kata-kata asing dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa hikmah itu sendiri punya makna dua. Yang pertama adalah hakama, itu artinya tuh melarang atau mencegah dari apa? Dari sesuatu yang memiliki eh, kecenderungan negatif atau eh, kekang. Ini dabah ini maksudnya adalah hewan hewan atau hewan ternak gitu. Biasanya kan kalau hewan itu bahasa Sundanya apa ya? Dicangcang gitu ya atau apa ya? Pokoknya dikekang gitu. Jadi untuk hewan yang dikekang, kenapa sih kita mengekang hewan peliharaan atau misalnya hewan ternak itu kan mungkin karena takut hewan tersebut dicuri orang atau misalnya hewan tersebut eh, hilang atau kabur kemana. Jadi sebetulnya kalau dari kosakatanya sendiri, hikmah itu bisa diartikan sebagai eh, ketika kita itu berusaha untuk mencegah dari hal-hal yang zulim atau yang negatif. Selanjutnya, makna hikmah sendiri itu beda-beda ya teman-teman dari tiap masa atau periode itu. Jadi kalau sebelum Al-Quran turun, berarti sebelum adanya Rasulullah SAW, jadi hikmah itu di masa jahiliyah itu diartikan sebagai eh, kebijaksanaan. Tapi kalau setelah Al-Quran turun, hikmah itu punya berbagai makna. Dan ini ketika masa pasca Quranik inilah yang harus kita ambil apa yang dimaksud dengan hikmah itu. Yang pertama, pada masa pra-Quranik kita taunya dari mana sih? Dari syair-syair masa jahiliyah. Jadi kalau zaman dulu kan emang orang Arab zaman dulu tuh memang suka banget membuat syair. Bahkan Rasulullah pun saking bagusnya Al-Quran itu dianggap sebagai penyair. Padahal kan tidak ada satupun yang mampu membuat ayat yang sama seperti Al-Quran. Jadi kalau dalam syair masa jahiliyah itu disebutkan bahwa hikmah itu bisa diartikan sebagai pengadilan. Artinya untuk mengadili sesuatu yang sekiranya itu bisa merugikan salah satu pihak. Lalu yang kedua itu adalah sifat kebijaksanaan untuk melakukan kebaikan. Dan yang ketiga adalah mencegah dari hal-hal yang buruk. Kalau bisa dilihat dari hal ini, kita mungkin bisa ngambil bahwa sebelum Quran turun pun, hikmah itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat saat itu untuk mengambil hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk. Mungkin kita tahunya hikmah itu adalah tuntunan untuk kita agar bertakwa gitu. Lalu selanjutnya, ketika pasca Quranik, yaitu setelah Al-Quran turun, maka fungsi dari hikmah itu adalah mengajak kepada hal yang baik, kebaikan, dan agar selalu bertakwa dan jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misal ada satu kasus di mana seseorang itu menghadapi quarter life crisis. Misalnya kita, aduh saya kayaknya dulu salah milih jurusan, atau misalnya, aduh saya kayaknya nggak cocok di kerjaan ini, atau misalnya saya merasa bahwa tidak ada satupun yang punya eh, pemikiran yang sama dengan saya, atau misalnya hal-hal tentang kehidupan yang sangat duniawi itu. Lalu kita misalnya merefleksikan diri itu
tanpa adanya keinginan untuk selalu bertakwa dan berbuat baik, itu mungkin bisa terjadi hal-hal yang negatif terjadi. Misalnya contohnya kemarin tuh kasus yang sangat, menyayat hati ya, seorang perempuan dengan pacarnya sendiri lakukan perbuatan yang sangat zolim itu berarti kenapa bisa laki-laki tersebut memutuskan perbuatan yang zolim itu, ya karena tidak adanya kemampuan untuk melihat hal-hal baik meskipun, eee eee, kondisi dan situasi tersebut memang sangat, membuat dia buruk gitu. Karena pada dasarnya, ya namanya juga kehidupan, pasti tidak akan selalu, eee membuat kita itu selalu bahagia. Makanya di balik semua peristiwa yang terjadi, kemampuan untuk bisa membaca dan melakukan kebaikan agar selalu bertakwa dan jangan ingkar terhadap Allah, itu adalah fungsi daripada hikmah itu sendiri. Oke, jadi ada beberapa definisi daripada hikmah. Yang pertama adalah pengajaran dan pemahaman yang benar, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Di sini ada kata khairon kasiron. Jadi hikmah itu adalah karunia yang besar. Mungkin kalau kita itu zaman sekarang nyebutnya privilege ya. Jadi hikmah yang sangat besar itu adalah hikmah, dan hikmah ini didapatkan oleh manusia itu karena kita diberikan oleh Allah privilege tersebut. Supaya apa? Supaya kita itu bisa mencari kebaikan dan mencari hal-hal yang baik di antara hal-hal yang negatif yang kita hadapi. Jadi di antara hal-hal negatif yang kemungkinan bisa kita lakukan, kita itu masih bisa dan masih mau untuk memilih untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan hikmah ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berakal, oleh orang-orang yang mungkin punya kemampuan untuk bisa diam terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara ketika menghadapi situasi yang mungkin sulit. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa hikmah itu adalah pengajaran dan pemahaman yang benar dan privilege seseorang untuk bisa tetap berbuat baik di tengah hal-hal yang menyulitkan. Lalu selanjutnya ada as-sunnah. Jadi hikmah itu juga bisa disebut sebagai as-sunnah, yaitu ajaran yang disampaikan Rasul kepada kita semua sebagai umatnya. Nah, di sini ada kata Alkitab wal hikmah. Alkitab di sini bukan maksudnya kitab Taurat, Injil, dan lain sebagainya, tapi Alkitab di sini maksudnya Al-Quran, wal hikmah adalah pengajaran. Jadi pengajaran yang sebelumnya kita nggak tahu, tapi jadi tahu. Jadi as-sunnah itu kan segala sesuatu yang dilakukan, dikatakan, dan diputuskan oleh Rasulullah. Jadi ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah daripada Rasul, secara nggak langsung kita itu sudah berusaha untuk bisa menerapkan hidup dengan selalu mencari hikmah di baliknya. Karena kalau misalnya kita lihat-lihat daripada apa yang dicontohkan sama Rasul, itu semuanya mengajarkan bagaimana menjadi seorang manusia yang punya kualitas hidup yang sangat baik. Jadi kalau misalnya kita ngeluh banyak masalah, Rasul pun sama adalah orang yang punya banyak sekali masalah. Bahkan mungkin secara mental masalah-masalah yang dihadapi untuk berdakwah di antara manusia-manusia yang tidak menerima itu sangat sulit, dan kita pun juga pasti menghadapi waktu di mana ketika kita itu ingin untuk mengaktualisasikan diri kita itu tidak sepenuhnya didukung, bisa jadi dari lingkungan atau misalnya bisa jadi dari keluarga dan lain sebagainya. Tapi tidak ada alasan untuk berhenti berbuat baik. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita, bahwa untuk bisa menemukan hikmah itu tidak lantas dilalui dengan cara yang mudah, tapi dilalui dengan cara terus belajar dan terus punya keinginan untuk berbuat baik itu sendiri. Karena ketika seseorang berbuat baik, maka Allah itu akan memberikannya granted tadi ya, privilege untuk bisa menerima hikmah itu sendiri. Lalu selanjutnya, hikmah itu juga bisa berarti wahyu. Jadi kalau misalnya kita itu lihat ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya itu ribuan ayat dalam 30 juz dan 114 surat,
Dan juga kita lihat berapa banyak novel yang sudah kita tamatkan. Mungkin kita kalau ditanya apa sih isi Al-Quran yang eh, kalau misalnya terjemahannya kita baca itu sekitar 600-an halaman, mungkin akan kalah dengan ketika kita bilang bahwa oh saya udah tahu bahwa eh, Al-Quran itu belum saya sepenuhnya pahami gitu dibandingkan dengan novel-novel yang sudah puluhan kali ditamatkan. Nah, itu mungkin jadi PR kita semua bahwa kita itu sudah mendapatkan petunjuk yang luar biasa, tapi kita itu masih saja eh, apa ya, tergoda untuk ya lebih semangat untuk mempelajari hal-hal yang sebetulnya itu wah. Oh iya, aku maaf ya, ini aku kayaknya salah pakai akun. 10 menit lagi berhenti, tapi nanti saya share lagi ya linknya. Kayaknya aku salah pakai akun, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya, hikmah juga sendiri bisa diartikan sebagai mensucikan. Jadi, misalnya di sini ya dijelaskan bahwa Rasul dari kalangan mereka sendiri membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan mereka, serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Jadi, dalam hal ini kita bisa lihat bahwa lewat adanya Al-Quran itu sendiri, ketika kita melaksanakan perintahnya dan bertakwa, kita itu secara nggak langsung menyucikan diri kita dari hal-hal yang eh, sebetulnya akan menuntun kita ke dalam keburukan. Jadi, kita sebagai umat Islam seharusnya punya semangat yang sangat tinggi ya untuk bisa memahami detail pesan-pesan daripada Allah kepada kita melalui Al-Quran. Aku juga pernah kayak dengar bahwa ketika kita eh, pengen mendengar apa yang Allah katakan, maka tinggal baca Al-Quran. Nah, itu mungkin adalah privilege yang nggak semua umat punya gitu. Jadi kalau kita kan adalah umat dari Nabi terakhir, kita punya wahyu yang begitu besar untuk menuntun kita kepada kebaikan, dan itu adalah hal yang sangat besar dan tentunya tidak bisa prosesnya itu nggak sehari dua hari. Makanya aku lewat komunitas ini ngajak teman-teman untuk kita belajar bareng-bareng untuk bisa ya mencari hikmah dari hal-hal yang kita baca dalam Al-Quran supaya kita bisa seenggaknya sedikit-sedikit untuk mempraktikkan sebetulnya pesan dalam ayat ini itu apa sih yang bisa kita eh, yang bisa kita sampaikan gitu atau lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Lalu selanjutnya, hikmah itu juga mengarah ke dalam istilah ulul albab. Tadi di Al-Baqarah ayat 269 dijelaskan bahwa wama yazakaru ilal ulul albab. Jadi tidak ada orang-orang yang mampu untuk mendapatkan hikmah itu kecuali orang-orang yang berakal. Nah, ini sebetulnya akal itu kan eh, adalah potensi yang sangat besar yang dikasih Allah kepada semua manusia. Tapi banyak orang yang mungkin tidak menggunakan potensi itu untuk melakukan hal-hal yang baik. Ada juga yang lebih pengen untuk memikirkan hal-hal yang negatif dibandingkan dengan hal-hal yang positif, itu contohnya ya. Atau misalnya ketika misalnya kita punya masalah, kita fokus ke masalahnya tapi nggak fokus ke solusinya. Mungkin itu yang dimaksud dengan ulul albab itu. Kita punya potensi akal yang sangat luar biasa yang kalau misalnya digunakan mungkin ya kita lihat contohnya kayak ilmuwan-ilmuwan yang kita tahu sekarang itu kayak Albert Einstein atau siapapun itu yang ya kecerdasannya luar biasa sekali meskipun mereka bukan muslim, tapi ketika orang yang berakal itu menggunakan akalnya dengan baik itu tuh bisa bermanfaat untuk banyak orang termasuk kita setidaknya menggunakan pikiran kita untuk hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Selanjutnya ini ya. Ini ada beberapa kata-kata yang berkaitan dengan hikmah. Yang pertama adalah atahullah. Jadi hikmah itu adalah pemberian dari Allah untuk manusia. Ayatullah, hikmah itu juga bisa diartikan sebagai ayat-ayat Al-Quran dan ajaran-ajaran dalam Al-Quran yang bisa kita
yang harus kita eh, praktikan. Lalu hikmah juga bisa diartikan sebagai sunnah Rasul yang harus juga kita praktikan dalam kehidupan kita. Hikmah juga bisa dikatakan sebagai kitab atau ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Dan hikmah itu bisa membuat seseorang itu menjadi yu'alim, menjadi orang yang tahu, orang yang bijaksana, dan dola itu maksudnya bukan sesat ya, tapi yang bisa keluar dari kesesatan menuju kepada cahaya. Nah, itu hikmah. Jadi ketika kita mungkin merasa banyak negatif feeling, kita punya hikmah itu sendiri daripada cara kita untuk kembali lagi membaca ayatullah atau menjalankan ini sunnah Rasul, mungkin kita itu akan dibimbing dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Itu kan banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Lalu ketika misalnya seorang itu sudah mampu untuk melaksanakan apa yang diberikan Allah, apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, dan apa yang ada dalam sunnah Rasul, maka seseorang itu akan mampu untuk menjadi ulul albab, yaitu orang-orang yang berakal. Nah, ini adalah tingkatan tingkatan yang tinggi ya bagi orang-orang mukmin yang misalnya mau belajar gitu. Termasuk kita semua. Di sini kita semua berusaha untuk bisa mencari hikmah, baik itu dalam ayat-ayat Al-Quran atau misalnya dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, kita semua di sini tujuannya adalah untuk bisa sharing bareng-bareng tentang mungkin nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang kita bahas bareng-bareng dan apa relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari, karena mungkin beberapa dari kita masih membaca Al-Quran itu sekedar ritual. Ya, walaupun ritual itu tidak bisa disalahkan ya. Bukan disalahkan, ritual itu sangat harus dilakukan. Tapi kita di titik ini tuh harus bisa ya mencari hikmah. Karena ya hidup kita ya memang cuma dapat hikmahnya saja. Dan itu adalah tujuan hidup kita, adalah untuk bisa menemukan hikmah dan berjalan di atas tuntunan itu sendiri. Supaya kita menjadi orang yang berjalan di jalan yang benar. Dan bukan orang-orang yang di jalan yang dimurkai Allah dan jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu kan yang selalu kita eh, mohon kepada Allah saat saat kita melaksanakan sholat 17 kali sehari. Kalau dalam satu tahun berkali-kali. Mungkin aku bikin komunitas ini adalah untuk ngajak teman-teman juga supaya kita bisa belajar bareng-bareng dan bisa sharing untuk kedepannya di hari Jumat ini, walaupun mungkin ini yang gabung ke rapat eh, belum tidak banyak ya, tapi mudah-mudahan besok akan lebih seru lagi. Dan ini mungkin karena ada kesalahan teknis, jadi aku kayaknya tadi salah pakai akun untuk Zoom-nya. Tapi mudah-mudahan besok bisa lebih kondusif lagi ya teman-teman. Eh, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa ya sekarang? 19.53. Aku mungkin untuk hari ini dicukupkan dulu ya teman-teman. Terima kasih untuk yang udah gabung ke rapat ini. Dan mungkin sesi diskusinya akan kita tunda dan aku bakalan nanti share eh, link Google Form untuk Q&A. Nanti bisa aku jawab di YouTube juga sambil aku nanti post kirim PPT ini ke teman-teman, dan mudah-mudahan bisa dipakai untuk teman-teman dibaca sedikit-sedikit karena aku juga masih belajar, dan teman-teman di sini mungkin ada yang udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh Chan, makasih banyak juga. Waalaikumsalam. Chandra, Makasih banyak, atas Teh waktunya. Chandra. Ya.